Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Dwi Cahyani dari kelompok 2. Bersama teman-teman saya yang lain ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pembahasan materi tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Untuk teman-teman saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nihayati Zain, absen 19. Perkenalkan, nama saya Safodina Kansa, absen 28. Perkenalkan, nama saya Syafiran Berzahra, absen 31. Demokrasi liberal. Sistem pemerintahan dalam masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Era demokrasi liberal dimulai pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Kabinet Indonesia masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir 1950 sampai dengan 1951. Perdana Menteri kelima sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Muhammad Natsir dari Masyumi. Yang kedua, program kerja Kabinet Natsir menyelenggarakan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante, perundingan penyelesaian soal Irian Barat, menerapkan sistem ekonomi gerakan banteng. Yang ketiga, jatuhnya kabinet karena gagal dalam perjuangan Irian Barat, mosi tidak percaya dari Hadi Kusumo mengenai PP nomor 39. Kabinet Sukiman, tahun 1951 sampai 1952. Perdana Menteri ke-6 sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Sukiman Wirjo Sanjojo dari Masyumi. Program kerja, melanjutkan program Kabinet Natsir dengan perubahan skala prioritas, menjalankan politik luar negeri menuju perdamaian dunia, menyiapkan UU tentang pengakuan serikat buruh, penetapan UMR, perjanjian kerjasama, memasuki wilayah Irian Barat ke wilayah Indonesia secepatnya. Jatuhnya kabinet karena penandatanganan MSA dengan Amerika dan dipandang melanggar asas politik luar negeri, bebas aktif, dan gagal dalam pembebasan Irian Barat. Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 1953. Perdana Menteri ke-7 sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Wilopo dari PNI. Program kerjanya adalah melaksanakan pemilu, mengembalikan Irian Barat kembali ke Indonesia, meningkatkan keamanan dan perbaruan bidang pendidikan. Jatuhnya kabinet karena gerakan separatis, peristiwa 17 Oktober pada tahun 1952 karena ABRI menuntut pembubaran parlemen, dan juga peristiwa Tanjung Morawa karena konflik perkebunan kelapa sawit. Kabinet Ali Sastro Midjoyo 1. Pada tahun 1953 sampai 1955. Perdana Menteri ke-6 sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Ali Sastro Midjojo dari PNI. Program kerjanya adalah menumpas pemberontakan DI atau TII, mempersiapkan pemilu, pengembalian Irian Barat, melakukan politik bebas aktif dan meninjau persetujuan KMB, dan mengadakan konferensi Asia Afrika atau KAA. Jatuhnya kabinet ini karena perselisihan TNI AD dengan pemerintah mengenai tata cara pengangkatan kepala staf TNI AD. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai 1956. Perdana Menteri ke-9 sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Burhanuddin dari Masyumi. Program kerjanya, mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat, melaksanakan pemilu pada tahun 1955, dan pengembalian Irian Barat. Jatuhnya kabinet karena tugasnya sudah selesai karena terselenggarakannya pemilu pada tahun 1955 dan menyerahkan mandatnya kepada pemerintah. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II pada tahun 1956 sampai 1957. Kembalinya Ali Sastro Amijoyo dan menjabat
kembali sebagai Perdana Menteri. Program kerjanya menyelesaikan pembatasan hasil KMB, permasalahan Irian Barat, melaksanakan keputusan KAA, dan politik luar negeri bebas aktif, dan membentuk daerah otonom mewujudkan ekonomi nasional. Jatuhnya kabinet karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, sehingga kabinet jatuh dan menyerahkan mandat kepada Presiden. Kabinet Juanda 1957 sampai 1959. Perdana Menteri kelima sekaligus pemimpin kabinet ini adalah Muhammad Natsir dari Masyumi. Program kerjanya, pembentukan Dewan Nasional, pembatalan KMB, pengembalian Irian Barat, mempercepat pembangunan dan normalisasi keadaan Republik Indonesia. Jatuhnya kabinet karena dikeluarkannya dekret atau konsepsi Presiden pada tanggal 15 Juli 1959 yang mengganti sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial. Dekret Presiden ini dipublikasi pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, dekret ini mengalami kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Isi dekret ini adalah dibubarkannya konstituante, berlaku kembalinya UUD 1945, tidak berlakunya UUD sementara, dan pembentukan DPAS serta MPRS. Akibat dari dekret ini dikeluarkan adalah peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Pada zaman liberal, bidang ekonomi mengalami perubahan undang-undang, yaitu yang pertama ada pada tanggal 1 Oktober 1946, uang kertas baru dikeluarkan. Lalu dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 1946. Lalu yang ketiga ada pendirian BNI sebagai bank sirkulasi, ada sistem ekonomi gerakan Banteng dari Sumitro Joyo Hadikusumo, dan sistem ekonomi Alibaba dari Iskak Cokro Hardisuryo. Pada zaman liberal ini, program ekonomi dibagi ada jadi 4. Yang pertama adalah program dari Plan Kasimo, yaitu menjalankan pemberian bantuan bagi para petani dan pemilik tanah, serta perbaikan dalam bidang pertanian. Lalu ada program Guting Syafruddin, yaitu pemotongan nilai tukar rupiah hingga nilai tukarnya menjadi setengah. Lalu ada program dari ekonomi Alibaba, yaitu kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina. Yang terakhir ada program Gerakan Benteng, yaitu bantuan kredit atau pinjaman bagi pengusaha dan masyarakat golongan pengusaha serta pedagang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.